Kalau pada konten yang kemarin saya sudah membahas bor DCA dan bor impact dari DCK, nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas bor impact dari brand DeWalt. Brand yang sudah sangat terkenal di kalangan penghobi power tools. Tetapi nanti pada konten ini saya tidak akan membahas spesifikasi secara mendetail karena untuk speknya sendiri akan saya bahas pada video perbandingan. Kalau tidak salah nanti hasil drawnya itu antara DeWalt versus Magtech ya. Dan pada video ini nanti kita akan melihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian serta nanti ada pengujian ya untuk mengebor pastinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan, kita intro dulu. Assalamualaikum, ini dia yang akan kita bahas kali ini, bor impact dari DeWalt. Untuk tipenya adalah DWD-024. Kemasan produknya hanya dus berwarna seperti ini saja, mirip dengan dusnya Indomie ya, lebih bagus dus dari DCA atau DCK lagi nih. Ini harganya adalah 900.000, saya beli di marketplace online, link pembeliannya ada pada kolom deskripsi. Pada kemasan produk di sini ada tertulis untuk spesifikasi dan juga fitur-fiturnya, lalu untuk garansinya ya, ini garansinya DeWalt ngeklaim, ini dia. Ada 3 tahun garansi, limited warranty ya. Kalau mau lebih jelas lagi tentang garansinya, silakan hubungi DeWalt-nya langsung ya. Oke, langsung saja kita unboxing. Pada paket pembelian di sini ada buku panduan penggunaan, masih berbahasa Inggris semua ya di sini ya. Oh enggak, ada bahasa Cinanya juga. Yang pasti tidak ada bahasa Indonesia. Lalu berikutnya di sini ada untuk service centernya, alamat service center dari DeWalt. Lalu ini adalah kartu garansi, ada 2 lembar, agar bisa ngeklaim garansi seperti biasa harus kita kirim terlebih dahulu ya. Lalu ini ada handle tambahan, lalu ada indikator pengukuran kedalaman pengeboran ya. Dan terakhir sudah pasti unit bornya. Oh iya, ini juga kuncinya nempel di sini ya untuk membuka cak. Untuk build quality yang pertama, handle tambahannya ini full plastik ya, tidak ada lapisan karetnya seperti DCA dan DCK. Tetapi untuk plastiknya bisa kelihatan di sini ya, lumayan bagus lah. Tapi kalau mau dilihat dari harganya ya, yang 900.000, ya DCK dan DCA itu 500.000 sudah dapat handle karet ya. Ini masih plastik, full plastik. Lalu untuk indikator kedalaman pengeboran ini juga plastik ya, full plastik juga. Tetapi untuk plastiknya memang kelihatan berkualitas sih. Lalu ada angkanya juga di sini. Sekali lagi kalau kita bandingkan dengan DCK dan DCA, jelas ini kualitasnya di bawah ya. Untuk DCA dan DCK itu menggunakan logam. Selanjutnya menu utama kita, unit mesin bornya. Kalau dilihat dari bentuknya sendiri sih ini tidak ada yang istimewa ya. Umum-umum saja. Untuk material bahan plastiknya, ya ini sebuah DeWalt. Sudah pasti bagus ya teman-teman ya, bisa dilihat sendiri di sini. Untuk cetakannya juga benar-benar rapi. Ini memang terkesan mahalnya itu pada body bornya ini ya. Ini bisa dilihat sendiri ya, mantap, tidak ada yang renggang-renggang. Benar-benar rapi. Untuk material karetnya juga ini terasa lembut sekali di tangan. Benar-benar lembut dan kesat ya. Mantap sekali gripnya. Ya sesuai dengan harganya lah ini ya, mantap. Selanjutnya untuk part-part yang bisa digerakkan, triggernya smooth, lalu reversible-nya juga tidak ada yang nyangkut. Untuk trigger lock-nya ini juga gampang untuk dioperasikan. Selanjutnya pengaturan modenya ini juga enak ya. Dan untuk caknya ini kokoh ya, tidak ada goyang-goyang untuk caknya. Selanjutnya yang membuat dia terlihat lebih eksklusif ini nih. Tempat untuk meletakkan kuncinya ya, dibuat seperti ini, dipikirkan sekali untuk desainnya jadi terlihat lebih keren ya. Dan ini juga bisa untuk melipat kabel. Lalu untuk kabelnya ini ukurannya mana nih? Ini ukurannya standar ya. Di angka mana nih tadi? Udah kelihatan jadi hilang ya. Ini dia 2 x 0,75 mm, jadi standar. Untuk fitur-fitur yang ada pada bor ini, yang pertama ada handle tambahan yang sudah quick release. Dan handle tambahannya ini juga berfungsi sebagai pengunci indikator kedalaman pengeboran yang ini nih. Jadi kalau kita longgarkan handle tambahan, maka untuk pengaturan kedalaman pengeborannya itu juga bisa kita maju mundurkan. Tapi sangat disayangkan pada DeWalt ini tidak ada slot seperti DCA dan DCK yang berfungsi sebagai untuk supaya handle tambahannya itu tidak bergerak-bergerak pada saat kita gunakan.
Jadi hanya polosan saja, apabila kita gunakan masih bisa geser-geser seperti ini ya, atau masih bisa bermain dia, tidak fix posisinya. Dan untuk indikator kedalaman ini juga agak susah ya untuk ngejasnya, jadi harus benar-benar longgar, handle-nya harus benar-benar longgar ya, baru bisa dipindah-pindahkan untuk posisinya. Fitur selanjutnya, caknya masih menggunakan kunci, lalu ada dua mode, mengebor biasa dan mengebor dengan hammer impact. Pada triggernya ini tidak ada pengaturan variabel speed untuk mengunci speed ya, atau biar speednya itu fix, ini tidak ada, jadi kita hanya mengandalkan variabel speed yang ada pada trigger. Jadi semakin dalam kita menekan triggernya ini, untuk speednya akan semakin kencang. Untuk fitur ini sangat disayangkan ya, tidak seperti DCA dan DCK yang ada pengunci speednya. Jadi apabila kita menggunakan fitur trigger lock, speednya itu tetap tidak berubah-ubah ya, atau tidak kalau kita gunakan trigger lock itu tidak mengunci pada speed yang paling kencang. Untuk trigger locknya pengoperasiannya seperti biasa ya teman-teman ya. Menguncinya kita tekan seperti ini, dan untuk melepasnya tinggal tekan triggernya. Dan kalau kita menggunakan fitur trigger lock ya, ini sudah pasti otomatis akan mengunci pada kecepatan yang paling tinggi. Dan fitur terakhir di sini kita disediakan seperti karet ini ya. Ini bisa untuk digunakan agar kabel tidak berantakan ya, untuk melipat kabel dan juga meletakkan kunci. Untuk spesifikasi nanti akan saya tampilkan pada video perbandingan. Kalau tidak salah nanti di wall ini akan melawan Magtek. Kita akan lihat di situ ya untuk speknya. Sebenarnya nanti akan saya bandingkan secara keseluruhan, tetapi untuk video spesifikasi kan agak lumayan panjang tuh. Jadi saya padatkan pada video perbandingan aja supaya tidak ada dua video nantinya. Biar menghemat durasi juga ya. Untuk uji performa di sini saya akan menggunakan mata bor Auger dengan ukuran 19 mm. Ini langsung yang besar-besar saja ya, karena kalau menggunakan 13 atau 12 mm sudah pasti ya gampang sekali kita gunakan yang besar saja ini. Untuk medianya ini adalah bekas potongan kayu teram besi. Pasti ada pertanyaan nih ya, Bang, ini kenapa kok bisa menggunakan teknik tarik ulur? Ya ini karena tenaga dari bornya mumpuni ya teman-teman ya, dan juga menggunakan mata bor Auger yang ukurannya 19 mm. Kita coba sekali lagi ya teman-teman ya. Ini bisa kalian lihat sendiri, untuk serat dari kayunya itu tidak seperti kayu mahoni kemarin ya, itu kan dia padat sekali. Kalau ini agak lebih lembek ya, kalau dibandingkan dengan kayu mahoni. Bisa dilihat sendiri ya, untuk hasil pengeborannya itu kecil-kecil, hasil dari serat kayunya itu. Jadi untuk teknik tarik ulur seperti ini gampang. Apalagi ya memang tenaga dari bornya ini masih mumpuni kalau menggunakan mata bor ukuran 19 mm. Nanti kita akan coba menggunakan 25 mm, kita lihat ya, apakah masih bisa menggunakan tarik ulur ataukah tenaga bornya masih mumpuni atau tidak. Nah, sekarang saya akan coba ukuran 25 mm. Ini apakah masih bisa teknik tarik ulur? Kita coba sama-sama ya. Ya, tenaga dari bornya sudah nggak mampu ya teman-teman ya, sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan. Kalau mata bornya sudah nyangkut seperti ini, ya nggak bisa lagi ya kita gunakan teknik tarik ulur ya. Ya karena memang tenaga dari bornya udah nggak mampu lagi untuk memutar, untuk masuk lagi ke dalam, melakukan penetrasi udah nggak mampu lagi. Ini pun kalau kita paksain terus nih ya, kita coba untuk menggunakan teknik tarik ulur nih. Ini ya mentoknya di situ-situ aja ya teman-teman ya, nggak bisa lebih dalam lagi. Kalau nggak percaya sama saya, ya bolehlah dicoba sendiri di rumah ya. Uji coba berikutnya saya akan mengebor paving block ya. Untuk tingkat kekerasan sebuah paving block tidak usah diragukan lagi ya teman-teman ya, sudah pasti keras. Dan saya menggunakan mata bor dengan diameter 16 mm. Ini panjangnya mata bor saya ini kalau nggak salah 30 cm ya. Kita lihat sama-sama apakah di wall ini mampu.
Ya, untuk cengkraman caknya longgar ya, kita eratkan lagi terlebih dahulu. Ini kalau dari yang saya rasakan ya teman-teman ya, feels penggunaannya itu untuk impact-nya ya, lebih kenceng DCA dan DCK dibandingkan dengan DeWalt ini. Nah, ini berhenti sendiri ya mesinnya ya teman-teman ya, triggernya nggak saya lepas, tapi mesinnya berhenti sendiri nih. Apa karena panas ya? Ini saya ubah angle-nya supaya kalian lihatnya itu lebih jelas lagi ya, kita coba lagi nih. Setelah saya biarkan beberapa detik, tidak sampai 1 menit ya, ini sudah bisa menyala lagi, kita lanjut lagi ya. Ya, ini terasa ngos-ngosan ya teman-teman ya. Ini terasa sekali ngos-ngosannya. Nah, ini apa ya? Terasa ngos-ngosannya teman-teman. Saya nggak mau lanjutin lagi, takut ngerusak mesinnya ya. Karena mungkin, hampir kena kaki saya ya. Ini mungkin ya untuk peruntukannya mungkin ya 16 mm, tapi untuk mata bor yang tidak panjang seperti ini. Ini masuk teman-teman, masuk, tapi nggak bisa masuk semuanya. Terasa sekali ngos-ngosan mesinnya itu. Dan untuk panasnya ini juga lumayan terasa ya panasnya. Kita ambil saja termometer, langsung kita ukur ya untuk panasnya. Pada bodinya ini di angka nih ya 79 derajat, lumayan panas ya teman-teman ya. Oke, itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana kita menguji bor DeWalt ini ya. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan, berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya menggunakan bor ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, seperti biasa ya, karena ini adalah sebuah DeWalt, seekor DeWalt ya. Untuk build quality kita skip aja karena sudah pasti build quality-nya bagus. Untuk performanya ya, ini feels penggunaannya yang saya rasakan ya teman-teman ya. Untuk tenaganya sih ini tidak lebih besar kalau dibandingkan dengan DCA dan DCK. Tetapi ini hanya opini pribadi ya, saya belum bandingkan secara head to head. Tetapi yang saya rasakan kurang lebih seperti itu. Nanti next konten kayaknya kita akan bandingkan ya, tenaganya mana yang lebih besar. Kita akan lihat ya, biar lebih gamblang ya. Kalau gini kan hanya sekedar opini pribadi aja, jadi tidak ada pembuktian secara angkanya ya teman-teman ya. Nanti akan kita buktikan. Dan untuk harganya ya teman-teman ya, ini harganya yang paling mahal di antara ada 8 ya. 8 bor impact yang nanti akan kita uji. Ini yang paling mahal. Jadi sih kalau dilihat dari harganya sendiri, pastinya ekspektasi saya mengharapkan ya DeWalt ini adalah juaranya kalau dilihat dari harganya. Tapi ya nggak tahu ya nanti ya bagaimana hasilnya. Makanya nanti bagi kalian yang penasaran, jangan lupa subscribe channel saya agar mendapatkan update terbaru mengenai perbandingan bor impact-nya nanti. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.